Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa kembali lagi pada kesempatan kali ini dalam Banua Learning by Sharing Berkah Ramadan bersama Banua. Hari ini edisi spesial peringatan Nuzulul Quran bersama Afi Abi. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada Afi Abi karena sudah bisa bergabung dengan kami pada kesempatan pada kali ini. Sebelumnya saya perkenalkan nama saya Tony Prabowo. Saya angkatan ketiga dari Banua, lulus tahun 2017. Dan sebenarnya kita juga sudah pernah bertemu, Abi, waktu saya ke Karisma Bangsa tahun 2017 juga. Ya. Waktu itu saya menjadi Abi. Oh iya, alhamdulillah kalau gitu ya, bisa ketemu sekarang lagi. Ya, saya perkenalkan dulu. Afi Abi ini merupakan seorang pendidik, seorang guru, juga penulis dan editor dari Mata Air. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai peringatan Nuzulul Quran. Sebelumnya kita mau menanyakan bagaimana kondisi Ramadan karena ya Abi juga kan dulu pernah kuliah di Al-Azhar. Apakah kondisi Ramadan di sana sangat berbeda atau mungkin sama dengan di Indonesia? Bagaimana Abi mungkin bisa diceritakan pengalamannya dengan teman-teman semua? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, sobat Banua semua, Umi Abi, dan juga semua saja Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Wali Murid yang terhormat. Di sini alhamdulillah ada kesempatan buat sharing, berbagi bersama dengan teman-teman semua, sobat pendengar, sobat yang nonton. Alhamdulillah, kalau dulu kebetulan memang saya pernah diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa kuliah di Al-Azhar. Pada waktu itu tahun 2010 sampai tahun 2015. Itu masa-masa kritis sebenarnya. Pada masa itu banyak pergantian pemerintahan, sehingga ya banyak hal yang mungkin agak mendebarkan. Namun di masa-masa seperti itu pun alhamdulillah saya juga menemui kondisi Ramadan di Mesir itu sangat istimewa. Jadi penyambutan orang-orang Mesir terhadap bulan Ramadan itu berbeda dengan penyambutan pada umumnya. Mereka seperti memperingati sebuah momentum yang luar biasa, bukan hanya yang ada di masjid, tapi di jalan-jalan, kemudian di rumah-rumah, semua itu berbeda suasananya. Termasuk juga karakter orangnya pun berubah. Yang awalnya orang Mesir itu cenderung dengan keras, bahkan cara ngomongnya pun kelihatan. Mereka itu cenderung keras, kemudian juga berbeda tentunya dengan karakter kita yang kalau ngomong dengan orang cenderung lembut seperti itu kan. Tapi kalau ketika Ramadan itu berbeda, mereka sangat suka untuk membantu, berbagi dengan sesama. Kemudian di jalan-jalan itu penuh dengan kalau dalam bahasa di Mesir dikenal dengan istilah Ma'idatur Rahman. Ma'idatur Rahman itu kalau kita kenal juga dalam Al-Quran dengan surat Al-Ma'idah. Al-Ma'idah artinya hidangan, tapi Ma'idatur Rahman artinya hidangan Allah, hidangan zat yang maha pengasih dan penyayang. Padahal yang menyiapkan adalah orang-orang Mesir, tapi diperuntukkan untuk semua orang yang mau masuk dalam dalam ruangan tersebut, kemudian dijamu dengan makanan-makanan yang enak, makanan yang daging, kemudian pokoknya bergizi lah istilahnya untuk ukuran apalagi kita sebagai mahasiswa. Itu kalau selain bulan Ramadan tidak ada, tapi selama bulan Ramadan itu mereka mendirikan tenda-tenda di pinggiran jalan seperti itu, kemudian ataupun di masjid, semuanya diundang untuk ikut. Kalau kita istilahnya takjil,
sepertinya ada takjil, tapi kalau di sana betul-betul langsung dijamu, semuanya duduk bareng-bareng, kemudian menikmati hidangan berbuka bersama-sama. Itu mungkin nuansa yang muncul yang berbeda dari bulan Ramadan di Mesir salah satunya. Ada hal yang lain yang di Mesir yang tentunya saya sangat rindukan, itu nuansa sholat tarawih berjamaah di sana itu, karena di Mesir terkenal dengan masjid-masjid bersejarah, termasuk juga Masjid Al-Azhar, ada Masjid Amr bin As, ada Masjid Sultan Hasan. Nah, itu semua masing-masing masjid itu punya karakteristik imam yang berbeda tentunya. Kemudian juga bacaan Qur'annya berbeda, nuansanya yang dibangun juga berbeda. Itu yang membuat sangat spesial. Sampai-sampai kita sebagai mahasiswa di mahasiswa itu bikin program namanya sholat tarawih keliling. Jadi antara satu malam dengan malam yang lain, kita sholat tarawihnya nggak satu tempat, tapi kita nyoba pengalaman dalam sholat tarawih di satu malam di Masjid Al-Azhar misalnya, kemudian di malam yang selanjutnya dari Masjid Husain misalnya. Jadi karena memang suasananya dalam satu masjid dengan masjid yang lain berbeda. Kalau misalnya di Masjid Al-Azhar khususnya itu dilaksanakan dalam 20 rakaat, dan masing-masing 20 rakaat itu mungkin ada dibagi 5 imam atau berapa imam seperti itu. Nah, masing-masing imam itu membaca dengan qiraah yang berbeda. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu sekalian atau teman-teman juga tahu, Al-Quran itu memiliki beberapa qiraah. Ada qiraatus sab'ah istilahnya. Nah, imam satu dengan imam yang lain di Masjid Al-Azhar khususnya itu membaca dengan beberapa qiraah. Tentunya itu menggunakan ilmu, tidak hanya membaca dengan tanpa ada dasarnya, namun mereka sudah betul-betul menguasai ilmu qiraah, sehingga itu membuat nuansanya sangat istimewa. Terus jadi poinnya, kalau dalam masyarakatnya itu semakin dermawan dengan sering berbagi dengan sesama, kemudian juga sholat tarawihnya juga bermacam-macam dengan karakteristiknya itu. Ya, luar biasa sekali Abi. Kondisi Ramadan di sana bagaimana? Ramadan bisa sangat mempengaruhi kondisi masyarakat. Iya. Luar biasa sekali. Saya jadi pengen ke sana. Insya Allah. Namun juga tentunya di Mesir, kalau seperti kita tahu bahwa Mesir termasuk daerah subtropis, sehingga perbedaan malam antara musim panas dengan musim dingin berbeda. Kalau kebetulan di bulan Ramadan itu pas musim panas, jadi malamnya sedikit, siangnya yang panjang kayak gitu. Sehingga kita juga subuh itu mulai jam 3 malam sudah subuh, kemudian maghrib itu sekitar jam 8 tergantung waktunya. Sebenarnya artinya siang lebih panjang daripada malam. Itu juga tantangannya. Plus juga musim panas, derajat suhu udara di sana juga lebih panas daripada pada hari-hari yang lain. Itu juga tantangannya sendiri gitu. Jadi puasanya benar-benar kerasa puasa. Ya. Jadi meskipun enak, tapi betul-betul kalau memang dirasakan ingin berpetualang dalam selama bulan Ramadan itu, di Mesir tempat yang cocok sebenarnya. Ya, lebih luar biasa sekali. Nah, berkaitan dengan sendiri tadi, mungkin kita ingin mengingat-ingat kembali cerita atau hikmah di balik nuzulul Quran itu sendiri. Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman apa cerita di baliknya, hikmah di baliknya mungkin. Baik, nuzulul Quran sudah sering kita dengar dalam Al-Quran, juga disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran dalam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Namun dari kajian ilmu Al-Quran, kita temui bahwasanya Al-Quran itu diturunkan 2 periode.
Periode yang pertama itu adalah periode di mana Allah menurunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz sampai ke Baitul Izzah atau yang kita kenal dengan langit dunia. Nah, itu diturunkan oleh Allah secara langsung dalam bentuk dari awal sampai akhir dengan posisi yang sudah kita kenal, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu diturunkan secara langsung pada satu malam. Banyak ulama yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar adalah itu yang ketika Allah menurunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah dengan secara bersamaan. Kemudian seperti kita ketahui bersama juga bahwa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur selama sampai 22 tahun, dan itu sesuai dengan kebutuhan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi selama Rasulullah SAW menjalankan risalahnya. Dan yang pertama kali turun dalam Al-Quran yang kita kenal juga dari surat Al-Alaq, dari surat 1 yang ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Nah, ini ada beberapa pendapat juga yang mengatakan bahwa Al-Alaq itu turun pada Lailatul Qadar. Tapi kita bagaimana bisa mensinkronkan antara bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada 17 Ramadan kah atau pada Lailatul Qadar yang kita kenal katanya Lailatul Qadar itu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, tadi makanya kalau beberapa ulama berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal 27 Ramadan. Jadi pas waktu turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah atau Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah itu terjadi pada 27 Ramadan. Namun tentunya beberapa ulama mengatakan juga bahwa Lailatul Qadar itu memang dalam hadis juga disebutkan bahwa Rasulullah itu dilupakan. Jadi Rasulullah itu pernah tahu kapan terjadinya malam Lailatul Qadar, kemudian beliau dibuat lupa oleh Allah. Untuk apa? Untuk agar kita sebagai umatnya itu tidak terlalu bergantung pada satu malam yang khusus, namun kita selalu berusaha untuk mencari keberkahan dalam Lailatul Qadar tersebut dalam setiap malam. Bahkan kita berusaha untuk merasakan malam Lailatul Qadar itu selalu turun dalam malam-malam bulan Ramadan, sehingga kita sebagai umatnya beliau itu selalu semangat untuk melaksanakan ibadah, baik itu sholat, membaca Quran, kemudian juga menghayatinya, mentadabburinya, itu dilaksanakan setiap malam tanpa terkecuali. Itu mungkin hikmah kenapa malam Lailatul Qadar itu tidak diumumkan secara pasti kapan terjadinya. Ya, luar biasa sekali ya Bi cerita di baliknya dan juga hikmah dari Lailatul Qadar itu sendiri. Dan semoga kita juga menambah kecintaan kita terhadap Al-Quran, lebih sering membaca Al-Quran dan juga memahami artinya. Seperti itu. Ya. Namun mungkin kita sebagai siswa, sebagai orang tua juga bisa betul-betul menjadikan momentum yang sekarang seperti yang kita ketahui, kita mau tidak mau harus berada di rumah. Tentunya kita waktu untuk bisa mengkaji Al-Quran jauh lebih banyak daripada pada waktu-waktu sebelumnya. Meskipun memang kita tidak bisa menikmatinya di musola atau di masjid, namun kita bisa menjadikan rumah kita sebagai masjid ataupun musola. Bahkan juga dikatakan oleh Nabi Muhammad, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Bagaimana itu maksudnya ya Rasulullah? Katanya rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya itu sama seperti kuburan. Makanya kita dalam kesempatan kali ini dan juga momentum di mana kita tidak bisa keluar ke masjid atau apa, kita tidak perlu bersedih karena memang meskipun kita tidak bisa ke masjid, namun kita masih bisa membaca Al-Quran, bahkan bisa meramaikan Al-Quran, meramaikan Ramadan dengan bacaan Al-Quran di rumah-rumah kita. Kita bisa mengaji dengan adik-adik kita, dengan keluarga kita bersama-sama. Bisa kita bagi khataman Al-Quran, itu juga akan menjadi suasana yang istimewa tentunya.
dalam kawan ini. Ya, luar biasa sekali ya, Abi. Terima kasih atas pemaparannya mengenai kondisi Ramadan dan juga masalah nuzul Quran. Mungkin itu dulu untuk episode kali ini, Abi. Semoga penjelasan dari Abi yang luar biasa sangat bisa bermanfaat dan juga bisa kita semua implementasikan di dalam kehidupan kita. Terima kasih kembali kepada Abi. Terima kasih atas waktunya. Dan kami di sini mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tommy Abi. Terima kasih Abi. Sama-sama.